Ya, halo Sobat Sehat. Pada video kali ini saya akan membahas apa hubungan kecemasan dengan penyakit GERD. Ya, Sobat Sehat, bagi Anda penderita penyakit GERD, tentu saja berkaitan erat dengan kecemasan atau anxiety. Namun sebelum saya bahas lebih dalam, saya jelaskan dulu apa itu GERD. Jadi mungkin Sobat Sehat masih ada yang belum tahu apa itu GERD. Ya, jadi GERD adalah Gastroesophageal Reflux Disease, atau terjadinya peningkatan produksi asam lambung dan naik ke arah kerongkongan atau naik ke atas. Disebabkan karena lemahnya dari klep antara lambung dan kerongkongan atau esofagial tadi. Nah, kenapa bisa terjadi hal-hal demikian? Jadi saya sudah bahas ini sebelumnya di video saya, ya. Jadi saya ulangi sedikit, mungkin disebabkan karena faktor makanan. Makanan yang mengandung kafein, makanan yang berminyak, pedas, dan sebagainya. Kemudian telat makan, ya jadwal makan Anda mungkin berantakan, Anda sibuk kerja. Kemudian Anda makan terlalu cepat, misalnya dikejar deadline. Akhirnya makan ngunyah cuma 1-2 kali terus Anda telan. Lalu faktor cemas atau faktor stres. Nah, mungkin kalau Anda yang sudah pengalaman dengan penyakit ini, Anda bolak-balik ke dokter, dok kok saya sering cemas ya. Jadi bagi para penderita GERD, biasanya mereka ke dokter dengan keluhan seperti ini. Saya sudah minum obat, tapi tidak sembuh-sembuh dok, saya sudah minum obat dalam jangka waktu lama. Kemudian keluarga saya tidak memperhatikan saya merasa sendiri. Ketika saya ngomong ini dengan keluarga bilang saya mengada-ngada. Kemudian biasanya mereka ada juga yang sampai menyalahkan Tuhan. Kok saya tidak sembuh-sembuh, saya dihukum sama Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa, karena ini penyakit apa sih dok? Kok saya malam tidak bisa tidur, dada saya sering panas, dan sebagainya. Jadi ini adalah keluhan-keluhan pasien yang sering mereka katakan. Bahkan ada beberapa dari mereka yang mengaku bahwa ketika serangan ini terjadi, mereka rasanya ingin mati, ingin pingsan. Dan ada yang berkata bahwa ini momen terakhir dalam hidup saya. Ya, saya tidak menyalahkan mereka karena mereka selain GERD juga mengalami kecemasan yang berlebihan. Dan bahkan ada juga yang mencari data tentang GERD atau penyakitnya tersebut di dalam artikel atau di Google ya. Kalau zaman sekarang di Google, mereka mencari dan menyamakan diri mereka dengan kondisi yang ada di dalam artikel tersebut. Kondisi mereka disamakan dengan apa yang tertulis di dalam artikel tersebut. Nah, apa yang Anda lakukan jika sudah terjadi hal demikian? Saya berikan contoh, satu pasien mahasiswa, dan setelah saya bertanya, kamu kenapa, sakitnya apa? Sakitnya di sini, di ulu hati katanya. Sering enggak sakit seperti ini? Ya dok, saya sakit seperti ini ketika mau menghadapi ujian. Jadi setiap mau ujian, saya pasti sakit mah. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah mungkin bukan salah makan atau habis makan apa gitu. Ternyata sakitnya ini disebabkan karena pikirannya yang terlalu cemas mau ujian. Dan setelah saya selidiki, saya bertanya lagi, ya karena ujian yang akan dihadapi gurunya killer, ujiannya sulit, biasanya seperti itu. Nah, kadang saya guyon dengan pasien yang mahasiswa ini. Ngapain kamu pikirin ujian? Emangnya ujian mikirin kamu? Ya. Jadi, sebenarnya ketika Anda tegang, Anda stres, bisa Anda belajar dengan baik. Hanya sesimpel itu. Nah, ini saya memberikan obat untuk menetralkan asam lambungnya. Terus apakah cemasnya bisa hilang? Ya, tergantung si anak tersebut. Tapi kalau cemasnya cuma tahap seperti itu, tidak terlalu mengganggu, ya sudah tidak apa-apa. Dan ketika cemasnya sudah berlebihan, sampai mengganggu tidurnya, mengganggu aktivitasnya, saya sarankan Anda ke dokter jiwa atau psikiater, ya. Nah, Sobat Sehat, di video ini saya akan membagikan tips buat Anda semua yang mengidap atau menderita penyakit GERD. Jadi tips yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus tahu dulu bahwa cemas dapat menguras energi Anda. Ya. Jadi saat Anda cemas, kalori dalam tubuh Anda, vitamin, protein, karbohidrat, semuanya makanan tadi yang Anda makan akan cepat sekali terbakar dan menguras energi Anda.
Ingat, cemas itu juga Anda berpikir yang berlebihan. Jadi pikirlah sesuatu hal yang perlu Anda pikir. Jadi jangan pikir sesuatu yang tidak perlu Anda pikirkan. Ya. Kemudian tips yang kedua adalah bersyukur. Jadi belajarlah bersyukur. Jadi tidak peduli agama apapun agamanya, usia Anda berapa, belajarlah untuk bersyukur. Jadi bersyukur itu seperti ini. Fokuslah dengan apa yang Anda punya. Jangan fokus dengan apa yang Anda tidak punya. Saya berikan contoh. Mungkin Anda bilang, kenapa saya sakit GERD, saya tidak bisa bahagia, saya tidak bisa senyum, kok yang lain bisa senyum? Pertanyaan saya adalah, apakah cuma Anda yang paling menderita? Kan gitu. Jadi sebenarnya masih banyak orang lain di sana yang mungkin cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki, penglihatannya juga tidak baik, tapi mereka masih bisa senyum dan tertawa. Mereka masih bisa bahagia karena mereka bisa bersyukur. Mungkin Anda hanya fokus dengan penyakit Anda saja. Jadi Anda lupa untuk bersyukur. Ya. Kemudian, nah ini PR buat Anda ya yang punya masalah dengan GERD, coba tuliskan 30 hal, 30 sampai 50 hal yang bisa Anda syukuri dan baca itu setiap pagi dan malam hari. Nah, ini PR buat Anda ya. Kemudian tips selanjutnya adalah Anda harus melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang Anda sukai. Ingat, olahraga dengan kesadaran ya, bukan olahraga dengan terpaksa. Ya. Jadi lakukanlah olahraga dengan kesadaran bahwa Anda mencintai diri Anda, itu penting. Kemudian kurangi makanan-makanan yang ya tinggi minyak seperti gorengan, kemudian santan, makanan-makanan yang pedas, makanan-makanan yang asam. Ya, itu semua makanan dapat memicu atau dapat memperparah lambung Anda atau GERD Anda. Lalu makanlah makanan-makanan yang bergizi, yang mengandung karbohidrat, kemudian protein, multivitamin dan mineral, yang dapat memperbaiki kondisi pencernaan Anda termasuk lambung Anda. Ya, mungkin ada yang bertanya, dok, perlu enggak saya tambah suplemen atau saya pakai obat herbal di luar obat medis ya yang dikonsumsi. Nah, di video saya juga sebelumnya saya sudah pernah bahas obat medis itu atau obat-obatan sakit MA itu sebenarnya dapat membantu Anda untuk mengurangi atau menetralkan asam lambung supaya MA Anda tidak terlalu perih. Tapi untuk memperbaiki kondisi lambung Anda, juga Anda harus makan makanan yang bergizi. Mungkin Anda bisa menambahkan suplemen ke dalam makanan Anda, terutama yang mengandung vitamin B kompleks. Atau mungkin ada spirulina dan chlorella, ya. Nah, langkah terakhir adalah Anda harus berkonsultasi dengan dokter Anda. Apalagi bagi Anda yang cemasnya berlebihan. Nah, bagi Anda yang bercemasnya berlebihan sampai tidak bisa tidur di malam hari, terus mengganggu aktivitas Anda harus cek konsultasi dengan dokter spesialis jiwa atau psikiater. Mereka akan memberikan Anda solusi untuk penyakit Anda, terutama bagian cemas. Ya. Oke Sobat Sehat, seperti biasa jika Anda menyukai channel kesehatan dan gaya hidup seperti ini, silakan klik like di bawah ini, komen, share, dan jangan lupa di subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, salam hebat luar biasa.